Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi faktorial. Ini adalah materi di kelas 11 ya. Nanti ada 4 soal yang akan coba saya bahas. Baik, kita langsung bahas soalnya. Kita baca dulu peritahnya. Yang diberitakan adalah sederhanakan masing-masing ekspresi berikut. Jadi kita disuruh menyederhanakan tiap-tiap ekspresi ini. Jadi dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kita bahas dulu yang A ya, yang A. N plus 1 faktorial per N faktorial. Ini nanti yang A ya. N plus 1 faktorial per N faktorial. Nah, nanti kita tahu bahwa jika ada N faktorial itu kan artinya sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya ya, sampai nanti dikalikan dengan 1 ya. Ini adalah nilai dari suatu faktorial. Nah, contoh yang lain nih, misalkan ada 3 faktorial. Artinya kan nilainya kan sama dengan 3. Jadi 3 faktorial kan nilainya sama dengan 3 ya. 3 dikali 2 dikali 1. Kalau ada 4 faktorial. Nah, berarti kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kita lihat nilai ini itu nilainya sama dengan 3 faktorial. Jadi boleh dong kalau kita tuliskan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali dengan 3 faktorial. Ya, boleh ya. Nah, berarti jika ada bentuk N plus 1 faktorial, berarti bisa kita jabarkan menjadi N plus 1 dikali dengan N faktorial. Ya, kita bagi dengan N faktorial. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kita bisa bagi nih. Kita bagi, nanti hasilnya adalah N plus 1. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Itu untuk yang soal yang A. Sekarang yang B. Yang B itu soalnya adalah N plus 2 faktorial per N faktorial ya. Nah, ini sama nih caranya. Jadi kita rubah bentuk N plus 2 faktorial itu menjadi N plus 2 dikali N plus 1. Jadi semakin turun ya. Nilainya semakin turun dikali N faktorial. Kemudian kita bagi dengan N faktorial. Ya, yang ini ya. Nah, nanti hasilnya ini bisa dicoret, bisa kita bagi ya, sehingga berarti hasil, sisanya kan N plus 2 dikali dengan N plus 1. Nah, ini adalah persamaan hasilnya ya. Nah, kita kalikan satu-satu ya, N kali N kuadrat. Kemudian N kali 1 kita tambah ya, N kali 1 N. Kemudian ini ditambah N kali 2, 2 kali N, 2N. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kita rubah bentuknya. Kita sederhanakan jadi N kuadrat plus 3N plus 2. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhananya ya. Ini adalah bentuk sederhana dari N plus 2 faktorial per N faktorial. Ini yang B ya, soal yang B. Kemudian yang C, N ditambah 1 faktorial dikali dengan min N faktorial. Jadi yang C, N ditambah 1 faktorial dikali min N faktorial. Ya.
Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya gini. N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial. Nanti kita rubah menjadi N plus 1 dikali N faktorial. Ya. Nanti dikurangi dengan N faktorial. Ya. Yang ini kita rubah menjadi N plus 1 kali N faktorial. Nah, kemudian kita lihat nih. Untuk ini. Ya. Jadi kalau ada misalkan nih. A X dikurang B gitu ya. AX dikurang B. Misalkan nih ada AX dikurang AX dikurang X ya. Nah, itu kan bisa kita tulis karena sama-sama ada X-nya kita keluarkan. Kita taruh di luar, nanti yang di dalam kurung itu adalah A dikurang 1. Betul ya? Jadi bentuknya nanti bisa berubah seperti ini. Nah, sama dengan yang ini, bentuk yang ini. Karena di sini ada N faktorial, di sini ada N faktorial, ya. Ini kan N plus 1 faktorial dikurang N faktorial, ya kan. Nah, yang ini sendiri, kan tadi dirubah menjadi N plus 1 dikali N faktorial. Nah, karena sama-sama ada N faktorial, berarti bentuk yang ini, N faktorialnya bisa saya keluarkan. Karena sama, berarti yang di dalam kurung itu menjadi N plus 1 dikurang dengan 1. Ya, seperti ini. Sehingga nanti hasilnya N faktorial dikali dengan N. Karena 1 dikurang 1 kan sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini bentuknya ya. Nah, atau bisa juga ya. Kalau kita misalkan mau menyederhanakan lagi bentuk ini, kita bisa rubah menjadi N dikali N min 1 faktorial. Kita kalikan dengan N. Seperti ini. Nah, nanti bentuknya N kali N, N kuadrat. Berarti hasilnya adalah N kuadrat dikali N min 1 faktorial. Ya. Jadi terserah kalian nih. Sampai sini aja berarti tidak masalah ya. Atau bisa juga kalian rubah menjadi seperti ini juga gak masalah ya. Betul ya. Ini yang soal yang C. Kemudian soal yang D. Yang terakhir. N ditambah 2 dikali N plus 1 faktorial dikurangi dengan N plus 1 kali N faktorial. Nah, ini yang D. Soalnya adalah N plus 2 dikali N plus 1 faktorial dikurang N plus 1 faktorial kali N faktorial. Nah, kita rubah ya bentuk yang ini menjadi gini. Kita rubah bentuknya menjadi N plus 2. Yang ini kita rubah menjadi N plus 1 dikali N faktorial ya. Dikali N faktorial. Bentuk yang ini ya. Kita rubah menjadi N plus 1 dikali N faktorial. Kemudian dikurang N plus 1 kali N faktorial. Ya. Nah, di sini kan ada N faktorial. Di sini juga ada N faktorial. Jadi seperti yang soal yang dia sebelumnya yang C. Karena ini sama-sama ada N faktorial. Bisa kita keluarkan nilainya. Yang ini dulu nih, kita sederhanain dulu. Kita kalikan ya. N kali N, N kuadrat. N kali 1 plus N. 2 kali N, 2N. 2 kali 1, 2. Ini N faktorial dikurang N plus 1 faktorial. Nah, nanti yang ini bentuk sederhana kan menjadi gini ya. N kuadrat ditambah 3N plus 2 faktorial dikurang N plus 1 N faktorial.
karena sama-sama ada n faktorial, bisa kita taruh di luar n faktorialnya. Berarti yang di dalam kurung itu sisanya adalah n kuadrat plus 3n plus 2. Dikurangi dengan n plus 1. Jangan lupa ya, ini dikurung ya. Sehingga nanti hasilnya menjadi n faktorial n kuadrat ditambah 3n ditambah 2. Nah, karena ini n-nya di dalam kurung, n plus 1-nya di dalam kurung, berarti nanti ini menjadi, kalau kurungnya dibuka ya, ini menjadi min n min 1. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan menjadi gini. N kuadrat 3n dikurang n 2n. Ya. Kemudian 2 dikurang 1, 1. Nah, seperti ini. Nah, bentuk yang ini kan bentuk kuadrat nih. Bisa kita sederhanakan menjadi n ditambah 1 di kuadrat. Ya. Nah, baru dikali dengan n faktorial. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhananya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi faktorial. Semoga apa yang sudah saya bahas di video saya kali ini bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.